Enggak, di sana nggak bawang kayak padi, jagung kayak Oh, kan di sana jagung dia. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Hai, selamat malam buat fans setia Radio Barong. Hari ini seperti biasa yang sudah dikirim di media sosial ya. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial nih fans setia Radio Barong di acara Bincang Ringan. Yang mana tema kita hari ini adalah manajemen sumber daya air untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang hostnya adalah Kak Fajar dan juga bintang tamunya adalah Bapak Nyoman Ardana sebagai pengusaha muda dan juga praktisi pertanian. So, karena bintang tamunya udah ada di depan Rina nih dan juga hostnya sudah ready banget nih di depan, jadi langsung aja Rina serahkan ke Kak Fajar. Terima kasih Rina. Om Swastiastu Paman. Om Swastiastu, Fajar. Ini saya dari awal berpikir ini seorang ahli komputer bisa nyelonong jadi ke pertanian, gimana ceritanya? Boleh nggak cerita dulu dari yang itu ya, sebelum lanjut ke manajemen itu apa? Ya, kita kan berpikir, pertanian di Buleleng itu kalau yang di hilir ya, landai-landai saja air banyak. Itu kalau yang di Bukitan air itu lumayan sulit. Kemudian juga sekarang pertanian kita berperang dengan kemajuan industri dan kemajuan kemajuan perkembangan penduduk, sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Jadi saya minta ceritanya Pak Man, kok bisa dari komputer larinya ke sana itu dulu ya. Baik, terima kasih Bang Fajar. Saya kira dunia IT tidak ada bedanya juga dengan dunia pertanian karena sama-sama menggunakan teknologi. Iya, betul. Tetapi di pertanian saya sangat tertarik karena di situ bisa kita melibatkan banyak orang dan hasil dari usaha pertanian itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya tertarik dunia pertanian bukan hal yang baru karena dari kecil saya dididik oleh orang tua adalah seorang petani, tapi petani konvensional. Ya, kemudian petani yang masih seperti petani lainnya gitu ya. Iya. Dari situ saya mempunyai angan-angan suatu saat nanti saya akan mengikuti jejak orang tua, tetapi dengan menggunakan berbagai teknologi yang bisa mendukung usaha pertanian tersebut. Ya, kebetulan saya juga tergabung dalam Seke Subak. Ya kan Subak yang terjun langsung kan. Iya. Nah, kalau tidak terjun langsung kan bukan anggota Subak, sekalipun pemilik ya. Iya. Betul. Iya, Subak, dan saya juga menekuni langsung. Nah, jadi saya petani, bukan saat ini kan banyak petani yang hanya mencari konten. Jadi ke sawah hanya saat mencari konten saja. Oh gitu. saya belum mengerti ke arah mana yang tadi hanya konten itu ya. Ya, sekarang zaman medsos yang mainstream seperti ini, banyak sekali teman-teman dari medsos kelihatannya sih petani, tetapi hanya sebatas mencari konten. Jadi mereka tidak mengetahui seluk-beluk menjadi seorang petani. Jadi kalau saya terjun langsung dan menghadapi langsung semua tantangan di lapangan, karena ini berbeda Bung Fajar antara
teori di belakang meja dan di depan mimbar itu sangat berbeda. Maksudnya teori pertanian yang dikeluarkan oleh akademisi itu jauh berbeda dengan praktek gitu. Iya, Ya, itu. di lapangan Saya sependapat gitu ya. kendalanya sangat banyak. Iya. Ya, mulai dari hama dan penyakit, jadi sumber daya air dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ini saya akan menceritakan sesuai dengan keadaan di tempat kami. Jadi sebenarnya irigasi pertanian itu ditinjau dari segi pengairannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah irigasi tak ada hujan. Oh iya. Ya. Yang kedua adalah irigasi yang pada umumnya adalah airnya yang cukup. Yang ketiga, irigasi menggunakan sumur dalam ataupun sumur dangkal. Dan selanjutnya irigasi gabungan, baik menggunakan sumur dalam dan dangkal ataupun kombinasi dengan irigasi tak ada hujan. Nah, ini kombinasinya ke tanda hujan, bukan ke irigasi yang pakai air yang melimpah kan? ya. Gitu. Nah, kebetulan di tempat kami ini adalah kombinasi dari irigasi tak ada hujan dengan irigasi subak. Karena terbatasnya dari pengairan dari subak, apalagi di musim seperti ini, sangat rentan tanaman kita dehidrasi, keterbatasan sumber daya air. Di situ saya melakukan beberapa terobosan supaya tidak terputus Pengairannya. iya pengairan ya, dengan pola tanamnya. Tapi apa sebelumnya dari teman-teman subak di petani di subak Bapak di daerah Anyar-Tegal. Iya, di Kinang Dalam ya. Gitu. Apa itu memang tidak ada upaya untuk membuat terobosan untuk bisa bertani seperti Bapak itu? Mungkin dengan itu ada yang tidak berhasil atau sampai setengah itu. Karena saya tahu ketika Pak upload pertama berapa tahun lalu dengan pertanian awal-awal itu, ini unik sekali Bapak ini gitu ya. Makanya saya kenal Pak itu sekali lagi sebagai ahli komputer ya, yaitu sehingga ketika Bapak ngupload foto di medsos tentang pertanian itu saya sangat tertarik sekali dan Astungkaren sekarang bisa mengajak Bapak ke sini gitu ya. Oke, itu ya. Tolong deh, lanjut gimana tuh ceritanya ya. Gitu. Awalnya ya kita sebagai manusia yang mempunyai cita rasa dan karsa ya. Jadi akal kita tumbuh di saat ada situasi yang kurang pas atau Kurang menguntungkan. ya kurang Ya, menguntungkan. tertekan gitu ya. Iya. Di situ kita akan muncul sebuah ide untuk bagaimana supaya kita bisa survive. Yang pertama adalah saya membuat embung. Embung itu Seperti kolam itu. iya, itu untuk menampung di saat musim hujan, air hujan saya tampung. Di saat dapat irigasi, karena irigasi kami 2 minggu sekali. Jadi di saat dapat irigasi kita tampung di situ dan kita alirkan lagi dengan takaran sudah tertentu. Jadi tidak membuang-buang air begitu saja. Dalam arti penyalurannya sudah ditakar. Ya, seperti menggunakan irigasi tetes
atau manual. Paling tidak kalau kita menanam padi, kita mencari dari varietas yang tahan terhadap kekeringan dan bisa menghasilkan yang tidak kalah dengan padi sawah. Padi sawah yang dengan air yang melimpah. Ya, itu dengan model setiap beberapa pohon, karena saya menanam padi dengan pola jarwo, jajar legowo, jadi 41 ada renggangnya berapa senti. Jadi antara renggang itu kita buatkan seperti parit. Nah, setelah parit, nanti ketika kita menggunakan air, cukup diparit itu saja. Tidak harus Tidak airnya tapi tergenang, tidak. tergenang. Tidak, karena kita mengingat situasi dan kondisi. Karena kita berpikir bahwa tanaman padi itu adalah bukan tanaman air, tetapi membutuhkan air. Bukan tanaman air tapi membutuhkan Iya. air. Ya, 60 sekian tahun umur saya baru tahu teori itu. Saya petani juga sebenarnya. 60 sekian tahun umur saya itu. Wah. Makanya kalau kita mengetahui tentang fisiologi tanaman padi, sebenarnya mudah. Menanam padi itu mudah. Ya, terlepas dari hama dan penyakit itu kan tidak mungkin alam atau siklus dari hama itu sendiri, itu sudah alam. Begitu. Iya, Pak Man, terima kasih dulu sebagai pembukaan itu ya. Sebelum lanjut, Arina, silakan kita jeda dulu ya. Terima kasih loh. Ini sekali lagi itu apa yang tadi, padi itu bukan tumbuhan air tetapi membutuhkan air. Iya. Wah, itu. Iya. Yang itu.
Ya setelah tadi kita dengarkan lagu sudah Paman. Itu dalam tema kita kali ini adalah manajemen sumber daya air untuk meningkatkan hasil pertanian. Ini khusus yang daerah ekstrim kan Pak? Iya. Nah, daerah yang air melimpah ya mestinya juga bisa kok dilaksanakan. Sebab di air melimpah kadang tantangannya ya, karena kita merasa nyaman-nyaman saja, tiba-tiba belum saatnya panen udah kan hama itu perlu ditinggalkan kan. Seperti di daerah saya di barat itu di Serit kan ada yang sawah yang air melimpah, beda 2 meter saja di atasnya air yang sawahnya tak ada hujan, itu beda 2 meter, itu bukan beda jauh gitu ya. Kalau beda mungkin 100 meteran ya, tapi ini beda 2 meter saja gitu. Kalau seperti itu, nah yang seperti tadi ya Pak Man sampaikan, di mana kita ada tantangan, di sana ada ide. Ya seperti itu. Nah, sebelumnya kan tadi udah sampaikan Pak Man tentang bagaimana manajemen air itu sedikit ya. Tolong deh, ceritanya seperti apa itu manajemen itu sampai ke ujung menghasilkan buah padi yang berhasil gitu. Ya, ulang lagi sedikit lagi kalau tentang ya. Ya, terima kasih. Banyak. Air itu adalah dalam dunia pertanian itu merupakan sumber daya yang sangat penting. Tanpa air tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pemupukan pun harus mendapatkan air. Kalau tidak ada air, akan pertumbuhan akan terhambat, walaupun itu pupuk yang bagus semuanya, ada pupuk yang kandungan nutrisinya bagus, tapi kalau tanpa air ya tidak akan diserap maksimal oleh jaringan tanam. Nah, dalam pengelolaan air ini harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jadi apa yang akan kita tanam, umpamanya tanam padi, kita harus yang pertama ketersediaan air hingga sampai di mana bisa mensuplai hingga padi tersebut menginjak masa-masa yang krusial terhadap air, karena dalam budidaya padi ada masa-masa yang sangat krusial terhadap air. Masa yang sangat krusial itu di masa apa itu? Ya, umpamanya di masa primordia, yaitu bunting, istilahnya bunting. Ya, istilah orang Bali bilang padi beling ya. Iya. Mereka sangat butuh air banyak itu untuk memproduksi hormon-hormon yang bisa memproduksi biji atau malai atau bulir. Itu ya butuh air yang banyak. Nah, ini juga sangat, dalam penggunaan air juga sangat tergantung kepada varietas yang kita tanam. Jadi sangat perlu dipahami bahwa di saat keterbatasan air, kita harus memilih benih dari varietas yang ditentukan. Ya, yang toleran terhadap kekeringan. Kalau sekarang saat ini di tempat saya memakai varietas hibrida mapan P05. Nah, itu sangat toleran pada kekeringan. Nah, nanti kalau pas MT1 ya tidak masalah, karena kan air sudah melimpah. Yang masuk dengan MT1 itu apa Mas?
musim tanam satu. Oh gitu. Biasanya kalau di sini Iya. kan bulan Desember. Berarti kalau yang zaman dulu di desa itu disebut dengan kertemasi. Oh, kertemasi ya. Iya. Kalau di Jawa rendang, Iya. musim rendang. Sebenarnya. Kalau di Jawa gaduh di sini juga sama kan? Iya, gaduh. Nah, yang rawan air itu di MP2 itu rawan, tapi kalau MP3 biasanya sudah kepala bija, kayak kacang-kacangan dan hortikultura lainnya. Tapi MP2 ini udah mulai rawan terhadap kekurangan air. Nah, antisipasinya seperti yang saya sebutkan tadi, saya membuat embung. Kalau saya garapan saya kan sekitar 50 are, Iya. setengah hektar. Saya buat embung, kalau kalkulasi sekitar 500 kubik. Berapa luasnya itu? 15 kubik. Saya membuat 25 memanjang 25 kali 2 meter. Jadi 50 meter. iya. Apa namanya dengan tingginya, kedalamannya? Kedalamannya kira-kira 1 meter. Karena Betul. kalau 50 meter kubik itu. Iya. ya 2 setengah 25 itu cukup untuk nanam hortikultura. Kalaupun nanam padi ya yang varietas yang tahan kering. Berarti kalau tadi kan membuat embung kan kalau tidak ada air irigasi kan bisa ditarik dari air sumur dangkal atau sumur dalam untuk mengisi embung itu. Iya. Terus apa namanya? Berarti embung itu kan sama dengan orang membuat kolam nila itu. Iya, betul. Oh gitu ya. Kolam nila, kolam apa lagi? Itu ya. Kolam lele. Kan kalau lele itu loncatnya tinggi ya itu apa? Yang sekarang sedang tren dimasakan di Kintaman itu apa namanya? Itu Mujair itu. ya mujair. Ya kan mujair itu kan. Oh gitu. Bisa kita manfaatkan disikan. Tapi kalau kita karena irigasinya yang terbatas ya dipasang surut. Di saat dapat giliran air maka akan bisa full, tapi beberapa hari kemudian udah asat lagi. Ya, kan airnya ketika disalurkan ke tanaman, Ya. jelas yang di embung atau di Iya. kolam itu kan berkurang. Gitu. Dan biasanya ikan itu kan bertelur, telurnya ya ikut ke sana. Gitu ya. Iya itu. Gitu ya. Saya apa namanya? Saya tertarik dengan apa yang tadi Pak sampaikan itu kan, dengan ketika ada di mana ada tekanan, di sana ada ide, dan ide Bapak itu adalah bagaimana menyimpan air dengan apa namanya, menyalurkan sedikit. Ada enggak gambaran sistemnya, mungkin pipa yang diperlukan berapa untuk itu, terus bagaimana cara penyalurannya, bisa enggak diceritakan sedikit aja gitu ya. Gitu. Ini kan juga kalau petani di daerah kami, kendala utamanya adalah permodalan. Iya. Karena kebanyakan petani mandiri, kali yang disubsidi oleh pemerintah banyak pupuknya untuk menanam padi. Jadi selain itu untuk hortikultura seperti cabai, bawang, bunga dan lain sebagainya itu tidak disubsidi pupuknya oleh pemerintah. Jadi hanya bisa terbatas untuk menanamnya paling sekitar, kalau punya luasan 50 are paling bisa ditanami 20 are supaya bisa dikelola dengan maksimal. Nah itu biasanya kami menggunakan
irigasi tetes yang bisa dibongkar pasang, karena di saat musim nanam padi pasti akan dibongkar lagi. Jadi dikasih tetes itu di online tuh ada yang kayak apa namanya, selang-selang plastik itu. Oh, iya. Gitu. Berarti selang itu disalurkan, dipasang yang di seluruh pohon padi berarti ya? Kalau Atau dikelompokkan berapa pohon satu selang gitu? ini maaf, kalau di padi kita Ya. tidak menggunakan itu karena mobilisasi untuk merawat padi sangat tinggi. Iya. Ada spray berkala, hama, nanti bisa mengganggu kita untuk lewat merawat padinya. Iya. Tapi untuk padi kita menggunakan model SRI. SRI itu artinya System Rice Intensification istilahnya. Jadi kita mengelola tanam padi secara intensif dengan pertama mempolakan model tanam. Jadi yang model tanam saya pakai itu adalah jarum Logo 41. Jadi 41 itu berarti 4, jajar 4, nanti ada renggang 40 cm, nanti jajar 4 lagi. Nah, di antara renggang 40 cm itu kita keluarkan parit. Iya. Itu parit itu gunanya untuk mengairi sawah di saat dapat giliran air. Karena kalau nggak dibuatkan parit, ketika mendapat giliran air minggu depannya atau 2 minggu kemudian akan tidak bisa terdistribusikan secara merata ke seluruh tanaman. Sampai ke ujung dari Iya. dari hulu ke hilir. Iya, pasti di ujung-ujung itu aja yang kena. Akhirnya kan bisa juga menurunkan hasil. Nah, Kalau secara konvensional sawah itu kan mestinya cembungnya di tengah. Iya. Nah, kan yang rendahnya di pinggir setiap peta itu ketika air itu keliling penuh, tapi bisa ke peta berikutnya kalau airnya sedikit kan begitu. Iya. Tapi ini dibuat seperti itu dengan sistem Darwo 41 itu ya. Iya. Jadi ada ada saluran kecil. Iya, ada paritnya Ya, di parit gitu. Wah, ini belajar dari mana Pak Man? Ya, saya melihat kalau di Bali belum pernah saya ketemu. Mungkin besok saya akan lihat di tempat saya, tempat Bapak ya. Saya kepingin juga bertani seperti itu karena di tempat saya ada sih, tapi sawah-sawah seperti itu ya. Ya karena keadaan itu yang menyebabkan kita harus berpikir terus. Oke, Mbak Rina, sebelum lanjut saya minta lagu dulu ya. Itu ada itu ya.
lagi Pak Man. Kalau tadi tentang apa itu? Menarik ya, pertanian ini menarik karena saya anak petani juga sama. Walaupun sejak kecil ya saya meninggalkan pertanian, tapi setelah ini saya mau kembali sebenarnya pertanian. Tapi ya terkendala jarak tempat tinggal dengan tempat klien saya itu, sehingga saya masih membutuhkan orang lain untuk membantu. Tapi Pak Man kan langsung gitu ya. Jadi makanya seperti yang di awal saya sampaikan, kaget juga ya Pak Man juga bisa pertanian dan berhasil untuk menundukkan, bayangkan iklim itu dilawan. Ya. Pak Man, ketika kita ketemu ke masa krusial, ya di saat apa namanya padi bunting itu kan, air yang apa namanya surut, menurun debit air yang mestinya kita alirkan. Langkah pertama Bapak apa? Dalam ini kan manajemen teorinya dia. Itu ya. Di saat masa-masa krusial untuk padi, karena saat bunting, debit air menurun, langkah pertama kita dengan menggunakan sekarang sudah banyak dijual pupuk yang bisa meningkatkan imun dari tanaman tersebut. Seperti maaf saya potong. Kan tadi Bapak nyampaikan ketika pemupukan mestinya perlu air. Nah ini bagaimana pupuk yang meningkatkan imun itu memang perlu bisa dengan kurang air gitu ya? Ya ini sebenarnya bukan pupuk, ini gitu. pupuk aja. Ini seperti ZVT, jadi asam amino. Jadi asam amino itu sementara tanaman padi dehidrasi, jadi asam amino itu bisa mengubah nutrisi yang belum sempat diserap oleh tanaman karena keterbatasan air. Jadi asam amino bisa mengatasi untuk jadi sementara. katalisatornya. Iya, untuk sementara. Tetapi sambil menunggu nanti air yang terbatas bisa itu diantisipasi dulu dengan asam amino. Berarti pupuk yang sudah ditanamkan pada sekitar pohon padi itu kan bisa tidak terserap karena keterbatasan air. Iya. Dan air yang terbatas ini misalkan pupuk itu yang inilah dibantu dengan asam amino gitu. Iya, betul. Itulah teknologi namanya ini Ya. wajar. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, teknologi informatika hampir mirip dengan teknologi dunia pertanian. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan di lapangan, ya bersama sama-sama menggunakan teknologi. Terus Pak Man, saya pikir di awal sebenarnya ketika kemarin saya mengajukan untuk Pak Man datang sebagai narsum ini, saya pikir Bapak pakai petani organik gitu ya. Dalam benak saya pertanian organik itu untuk saat ini untuk pasar kita di masyarakat belum masyarakat belum begitu memahami tentang pertanian organik dan manfaatnya, karena harga pun di masyarakat hampir tidak ada bedanya pertanian organik dan kimia. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita berbicara tentang organik, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus lingkungan kita sekitar kiri kanan harus juga organik, karena masa kita organik, teman kita kimia, nanti larinya juga hamanya ke kita. Oh iya, di lingkungan Ya, dan airnya, air limbah-limbah, limbah teman ke kita. limbah pestisida dari tempat lain juga ke kita. Jadi tidak bisa kita mengharapkan 100% organik, karena petani kita umumnya orientasinya adalah bisnis. Jadi yang lebih cepat laku terjual dan harganya bagus, ya pasti akan itu yang dilakukan. Saya kenal dia aja sih di dunia maya itu. Mungkin berarti kenal nih Yuliati Umrah itu orang Solo rasanya. Itu kan sekarang bertani organik di Malang, di Rak Batu. Beliau menyampaikan di tulisannya yang pernah saya baca itu kan pertama ditolak oleh hotel karena hasil organik itu, hasil pertanian organik mahal tapi dengan harga yang mirip dengan sama dengan harga kimia, kemudian juga bisa lebih murah, karena menurut Bu Yuliati ini adalah pupuk dan lain-lain itu bisa dibuat di rumah dengan itu tidak memerlukan biaya tinggi, ini hasil bisa lebih murah. Itu sekarang dia bisa loh bersaing menurut ceritanya di FB. Saya belum pernah ketemu beliau, kepingin kalau ke Jawa Tengah nanti kepingin ketemu beliau gitu ya. Itu bisa bersaing dengan petani kimia di daerah Batu, Malang untuk pasarnya sampai ke Yogyakarta katanya, kata yang dalam tulisannya. Memang bisa begitu ya kalau organik dengan yang kimia? Iya, organik itu mungkin organiknya tidak 100% organik, karena kalau mengingat lahan yang ada di tempat kami sudah bisa dikatakan sudah sakit. Tanah yang sudah terkontaminasi lama, Iya. Mungkin pernah tembakau gitu ya. Iya, karena kalau kita olah lahan itu sampai kedalaman beberapa senti, residu kimianya itu sangat terlihat. Ya. Merah-merah itu. Merah-merah sudah kaku tanahnya. Ya, itu dah. Nah, kalau kita mengembalikan itu ke organik, kayaknya butuh waktu. Tidak bisa. Kalau anak baru lahir sampai tamat kuliah belum ya? Makanya itu prosesnya sangat lama, Bung Baca. Bisa sekian tahun tidak makan berarti. Jadi kalau kita berbicara organik, Iya. ya tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Ini bukan pertanian organik. Mungkin ada beberapa hal yang organik. Umpamanya di pestisidanya dia pakai nabati, atau pupuknya kombinasi organik dan POC, kimia dan POC. Apa itu POC? Ya pupuk yang dibuat sendiri. Oh gitu. Kan sekarang ada mikrobanya dijual. Saya pikir itu Belanda POC datang. Itu pupuk organik cair. Nah, itu bisa, tapi kalau di tempat kami, kalau kita berbicara tentang organik, kayaknya belum saatnya. Saya pernah mengundang narasumber yang praktisi organik ke sini, gitu ya. Itu kan bahkan beberapa kali saya pernah menikmati ininya, hasilnya itu kan kirim ke saya, dan terakhir saya beli itu tentang produk organik, berasnya terutama itu. Tadi
berarti kita di Bali bisa sih organik mestinya kan, tapi belum murni organik berarti kan, karena seperti tadi Pak menyampaikan untuk mengembalikan tanah itu menjadi organik lama. Tadi kan tanah itu hanya diolah secara organik untuk saat ini saja. Tanah kemarin itu kan masih ada bekas aslinya. Betul. Gitu ya. Nah, saya setuju itu ya. Itu ya. Oke. Terus Pak Man, dengan sistem pertanian yang Pak tangani terutama yang di musim krusial, musim tanam 2 ya, musim tanam 1 anggaplah sampai sudah finish, sudah sampai panen, itu maksudnya kan air masih tercukupi walaupun tersendat. Tadi MT2 itu bagaimana hasil panen dibandingkan dengan mereka yang dengan pengairan yang melimpah? Kalau DMP2 di tempat kami ya hasilnya 70% sudah termasuk bagus. Tapi hasilnya cuma 30%. Umpama kalau di MT1 hasilnya per hektar 8 ton. Ya. Nah, terus di MT2 sebenarnya kalau airnya cukup, justru di MP2 hasilnya lebih bagus dibanding MP1 karena kecukupan sinar matahari namanya lebih cukup. Tapi kalau di MP2 rata-rata 6 ton per hektar itu sudah cukup lumayan. Saya pikir turunnya tidak terlalu ini kan. Ya, saya kan ketemunya di tempat-tempat di lain di itu di MT2 itu biasanya penurunannya ya lumayan untuk yang petani konvensional kan, yang tanpa berpikir pada manajemen air. Manajemen air paling ya narik sumber pompa yang sekedar disiram lagi hasilnya besok kering gitu kan, tanpa teknologi yang seperti Pak Man sampaikan. Kalau suatu saat umpamanya ada teman yang ingin dapat ilmu dari Bapak, siap Bapak untuk memberikan ilmu, untuk berbagi ilmu pada petani-petani yang lain, karena di tempat lain pasti masih banyak ada sawah-sawah yang keadaannya seperti tempat Bapak. Siap. Ya. Silakan datang ke lokasi langsung praktek. Ya, itu yang paling penting karena kan itu perlu diketularkan, karena ya yang bermanfaat orang banyak itu pasti banyak yang tertarik. Kecuali petani itu ya sekedar tanam padi, ya itu ya datang sekedar untuk lihat seperti yang Pak Man tadi sampaikan, datang ke sawahnya untuk motret. Iya. Terus gitu. Selama ini memang di tempat Bapak sudah diikuti oleh tempat teman-teman lain? Kalau petani di kampung biasanya kan kebanyakan nih ya, tapi ada juga sih yang berpikiran maju, malu meniru gitu. Jadi malu meniru, jadi malu mengakui keberhasilan dari teman, apalagi kalau saya kan termasuk junior. Karena orang IT kok jadi petani, orang-orang di kampung kan saya baru lahir sudah jadi petani, dia merasa ilmunya lebih tinggi. Berarti sampai saat ini belum ada yang ini. Untuk saat ini belum, ya nanti tidak tahu lah musim depan nanti kalau sudah keberhasilan. Kalau yang begini tuh saya kira manfaatnya bagus sekali, karena sistem tada hujan itu yang tanpa manajemen itu hujan datang, besok habis hujan airnya hilang. Nah, itu perlu dibuatkan embung atau kolam atau apalah namanya. Kan kalau daerah barat, di daerah Sumber Timur itu sekarang kan lebih banyak sumur bor. Iya. Sumur bor itu kan, bor dengan itu, tapi itu setiap beberapa lahan tanah itu dibuat sumur bor.
artinya kan ke depan bisa saja air itu akan bisa habis kan. Iya. Kalau itu tidak dibuatkan embung di apa, merborir dibuatkan embung itu disedot saat diperlukan, rasanya ada sampai 10 tahun kok. Ya kita habis. Iya. Ya di depan kami menariknya gini. Di saat musim hujan, air berlimpah bahkan sampai banjir. Iya. Oh, karena tempatnya kan di hilir tempat kami. Jadi tempat pembuangan air yang sudah tidak terpakai dibuang. Nah, ini kalau kita bisa manfaatkan lebih luas lagi dengan membuat embung yang lebih luas, menampung jumlah debit air yang lebih banyak, ini mungkin bisa mengairi beberapa hektar kiri kanannya mungkin. Ini juga masukan kepada dinas terkait untuk mensosialisasikan bahwa setiap lahan garapan itu hendaknya Dijadikan embung. disisihkanlah untuk Iya. embung beberapa Luas tanah itu meter ya. saja gitu, untuk antisipasi. Kan embung bisa dibuat dalam bentuk kolam seperti yang tadi ya. Bisa. Seperti kolam ikan nila itu yang 2 kali 50, 2 kali 25 Pak tadi ya. Coba dibuat dengan 3 kali 25 kan lebih. Ya bisa, Iya, nanti tidak kedalamannya ada. diatur. Memang Pak pakai beton atau pakai plastik? Pakai terpal. Terpal yang sudah jadi kan sekarang di toko Iya, banyak jual iya, kan. sekarang udah jadi, tinggal pesan ukuran berapa, Nah, nanti dibuatkan, dibuatkan dan kita tinggal tinggal pasang. Iya. Saya tahu itu kan di daerah Roga ada teman yang apa namanya memelihara ikan nila. Iya. Sampai berjubel ikannya di dalam. Gitu. Iya, terima kasih Lupa Man. Kita lanjut setelah ini. Terima kasih Mbak Rina. Masih cantik kan? Iya.
Ya Pak Man, itu tadi ceritanya tentang apa di daerah setelah krusialnya itu ya, bagaimana pengenalan tanah itu. Dan sebelum bincang dengan ini saya akhiri ya, saya minta closing statement lah istilahnya, bagaimana apa dan bagaimana tentang pertanian yang pernah Bapak alami dan juga hasilnya seperti apa nanti kita ceritakan pada fans kita, pendengar kita yang melalui Radio FM atau Radio Garden atau melalui YouTube dan TV. Baik, Bung Fajar. Sebagai akhir dari perjumpaan, saya mengimbau kepada seluruh pendengar Radio Barong dan terutama anak muda ya, jangan malu untuk jadi petani, karena di pertanian pun bisa menggunakan banyak teknologi. Jadi jangan kalah dengan negara lain seperti Vietnam dan Thailand itu. Jadi kalau pertanian menggunakan semua teknologi kita kerahkan, maka kita tidak perlu lagi import beras. Dan sekali lagi kepada anak muda, dan sesuai dengan kajian dari LIPI bahwa petani kita di Indonesia rata-rata umur 52 tahun. Jadi Yang termuda 52 tahun itu. iya. Jadi sebenarnya sangat memprihatinkan sekali ini untuk kelangsungan di pangan penduduk yang 280 juta ini. Jika tidak ada anak muda yang terjun ke pertanian, maka saya mengkhawatirkan bagi masa depan untuk pangan kita. Jadi sekali lagi untuk anak muda, mari kita bertani. Jadi kalau kita tidak mau susah-susah ke sawah, tidak mau capek, pakailah teknologi. Gitu. Itu lagi akhir kata. Ya, terima kasih Pak Man tentang apa yang disampaikan untuk manajemen tata kelola air dalam upaya meningkatkan hasil pertanian, terutama di masa krusial ya Pak ya. Di masa-masa biasa apa ya. Dan saya juga menghimbau untuk Setia Barong terutama anak muda ya, itu teknologi bisa diaplikasikan di pertanian ya seperti yang disampaikan. Karena dengan aplikasi teknologi itu pertanian pasti dapat hasil yang baik. Contoh di Thailand ya. 10 tahun lalu Thailand itu belajar pertanian ke Indonesia. Iya. Ketika sekarang ya kita yang Kita tergantung yang pada import. Thailand kan. Nah itu contohnya bagaimana pertanian. Karena dari dulu kita terbuka aja, saya berani aja kritik ya. Itu dari dulu kita program pertanian kita ya hanya lipstick saja dari dulu. Membangun sawah begini, cetak sawah, hanya cetak toh. Tidak pernah ditanami. Hasilnya ya doa saja hasilnya gitu ya. Karena kita lihat ini percetakan sawah baru, kemudian yang kemarin itu kan nanam jagung tumbuhnya singkong kayak begitu. Kita itu selalu berbohong pada diri sendiri. Nah ke depan kita berharap stakeholder dulu dan kemudian dibantu oleh pemerintah melalui dinas apapun yang terkait untuk ke depan bagaimana memajukan pertanian. Karena pertanian di kita, kalau kita sekarang seperti Pak Man sampaikan, tidak ada anak muda yang mau bertani ya 10 tahun ke depan kita akan tergantung lagi pada luar negeri. Iya. Sekarang aja udah mulai sudah talinya udah dikit-dikit mau terpotong tergantungnya ya. Besok kalau langsung talinya putus ya kita mau makan apa lagi kan gitu. Kalau kita mengandalkan orang tua saja, kalau dari seperti survei LIPI yang 52 tahun rata-rata, tapi 10 tahun lagi udah 62. Iya. Kan?
10 tahun di umur 62 rasanya tenaga kerjanya nggak mungkin itu tenaga yang bisa diandalkan. Maka anak muda diharapkan itu. Dimanapun kalian berada anak muda, mari bersama bagaimana membangun negeri dari pertanian. Negeri kita adalah negeri agraris. Itu aja. Terima kasih. Rina saya kembalikan dan saya tutup acara ini untuk Rina lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.